Kehilangan seorang ibu dalam kehidupan tentu bukanlah perkara yang mudah untuk dilewati. Ibu yang selalu menemani hidup kita dari kita kecil hingga dewasa dan mampu menjadi orang yang berguna bagi banyak orang pasti tidak akan terlepas dari sosok seorang ibu. Dan ketika seseorang kehilangan sosok ibu dalam kehidupannya, akan banyak momen-momen indah yang akan selalu kita kenang. Hal tersebut juga dirasakan oleh Rizky Febian yang juga sempat merasa down dan terjatuh karena kehilangan sosok sang ibunda tercinta almarhumah Lina Zubaidah di saat karirnya sedang cemerlang. Namun, seketika Rizky sadar dan harus bangkit bahwa dirinya harus tetap berdiri tegak dan kembali berkarya di dunia entertain dan mampu menghibur banyak orang. Alhamdulillah, momen-momen suka dan duka kita lewatin ya di 2020. Sekarang tinggal berpikiran semoga di 2021 akan lebih baik nantinya gitu ya. Banyak sekali proses perjuangan cita-cita yang sedikit demi sedikit terwujudkan gitu di 2020. Di 2020 ketika kehilangan seorang mama itu sangat jatuh sekali. Iki baru ngawalin karir untuk bikin label sendiri, manajemen, terus terkena berita kehilangan seorang mama. Terus saya bingung. Nah, terus saya bingung harus ngapain segala macam. Sempat ada masa di mana saya stop kayaknya udah untuk berkarir karena kehilangan seseorang yang aku cintai gitu ya saat itu. Tapi justru yang membuat semangat lagi di 2020 saat itu adalah melihat sosok almarhumah kembali. Dengan omongan-omongan beliau, dengan omongan amanah-amanah dia. Jadi itu yang membuat memecut Iki akhirnya pengen ya udah Iki kerja keras sampai akhirnya dibayar tuntas oleh Allah dengan karya Iki yang direspon positif. Di penghujung aku dapat beberapa penghargaan. Itu sangat luar biasa menurut aku. Meskipun kini sang ibunda tercinta telah tiada, sosok kenangan dan kebaikan-kebaikan yang selama ini dilakukan ketika masih hidup, itulah yang selanjutnya yang akan dilakukan oleh Rizky Febian. Seperti selalu berbuat baik di sekitarnya dan selalu peduli, itulah yang akan dilakukan oleh Rizky Febian. Dan ketika direndahkan atau dijelekan namun tidak membalas balik kejahatan tersebut, namun malah membalas kejahatan dengan kebaikan, tentu hal tersebutlah yang akan dilakukan oleh Rizky Febian sepeninggal almarhumah sang ibunda. Aku tuh yang selalu diingat dari almarhumah sampai detik ini, sikap dan tingkah mama kepada orang sekitar. Kebaikan dia ya sama orang sekitar. Rasa tanggung jawab dia ketika kalau dia merangkul seseorang. Itu yang sampai saat ini aku tanamkan, berusaha untuk pengen jadi kayak dia ya. Gitu. Selalu menebarkan kebaikan sama orang dia tuh. Selalu tersenyum sama siapapun gitu. Gak pernah ngomongin orang mama tuh maksudnya tuh. Ketika dihujat atau dijatuhkan sama seseorang, lebih baik diam. Itu yang sedang aku pelajari, gimana caranya sikap-sikap yang seperti itu yang harus aku punya gitu. Dan tetap melanjutkan tanggung jawab mama, melanjutkan tanggung jawab mama untuk selalu mendebarkan kebaikan sama orang-orang di luar sana. Diakui oleh Rizky Febian bahwa jika dirinya kini menjadi dewasa tak terlepas dari didikan orang tuanya, yaitu Sule dan almarhumah Lina Zubaidah. Dan yang paling diingat dari Rizky Febian adalah ketika kedua orang tuanya yang mendidik bukan hanya sebatas ucapan atau verbal saja, melainkan dari sikap yang baik dan positif sehingga mampu menjadi panutan dan contoh yang baik pula untuk anak-anaknya. Hal tersebutlah yang selalu diingat oleh Rizky Febian pada sosok almarhumah. Ya, balik lagi itu karena bagaimana orang tua mendidik ya. Karena alhamdulillah ayah sama mama tuh dari dulu amat sangat membebaskan anak-anaknya untuk berkarya. Saya jujur, yang membuat mendewasakan diri saya seperti ini juga bukan karena kerja keras saya doang. Tapi karena sikap dan juga tingkah orang tua Iki. Cara memberikan pendidikan ke Ikinya sangat luar biasa. Tidak dengan banyaknya verbal gitu, tapi mereka menggunakan dengan sikap mereka ke orang lain seperti apa. Itu yang akhirnya kerekam sama anak-anaknya. Oh begini kalau harus melakukan kebaikan. Gak harus begini, harus seperti ini A, B, C, D. Dan menurut saya jarang sekali punya orang tua yang seperti itu. Memberikan pelajaran tapi dengan langsung tindakan gitu.
Kata-kata dan doa dari seorang ibu untuk anak tercintanya tentu merupakan harapan dari ibu untuk anaknya agar kelak di masa depannya dapat tumbuh dan berkembang sehingga mampu berguna di masyarakat. Hal tersebut juga dilakukan oleh almarhumah Lina Jubaida yang menuliskan harapan positif untuk semua anak-anaknya dalam buku diary yang ditulisnya sejak tahun 2006. Dan kesedihan yang dirasakan oleh Rizky Febian adalah karena dirinya baru mengetahui tulisan dan harapan indah tersebut justru ketika sang ibunda telah pergi untuk selamanya. Maka di tahun 2020 yang akan kita akhiri serta menyongsong memasuki tahun 2021, inilah harapan Rizky Febian. Aku ada buku diary yang ternyata buku diary itu dari 2006 punya mama dan baru ketemu setelah mama udah nggak ada. Kemarin kita sempat syuting video klip kan, nangis dan bahasa-bahasanya luar biasa dari bahasa mama. Dan ada satu tulisan mama bilang bahwa anak-anakku, mama sayang sama kalian, mama cinta sama kalian. Semoga kalian kelak akan menjadi anak yang soleh, pintar, bijaksana, membanggakan orang tua dan negara. Dan sangat terpukul melihat bahasa seperti itu karena menyesalinya adalah kenapa saya tahu setelah mama sudah nggak ada. Itulah yang namanya penyesalan di akhir ya. Jadi sekarang bukan waktunya lagi untuk menyesali itu semua atau menangisi. Jadi terus gimana caranya membuktikan dari doa-doa yang mama doakan. Amin ya, semoga ini ya corona hilang di 2020. Sama-sama kita bisa berkarya, semua para bidang-bidang di luar sana jadi bisa berkegiatan lagi. Indonesia kembali pulih seperti biasa dan yang pastinya apapun yang direncanakan tercapai, yang diinginkan tercapai, dan yang paling penting adalah semua di 2021 masyarakat Indonesia selalu diberikan kesehatan, panjang umur. Amin.